Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiusitasnya ini tidak dibuat-buat. Istrinya Ibu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spiritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya sejak dulu, sejak zaman mahasiswa, ya Pak Ganjar Pranowo ini sosoknya seperti itu, sosok yang rajin beribadah, sosok yang baik, sosok yang santun, sosok yang merakyat, itu tidak dibuat-buat, itu sesuatu yang original keluar dari Pak Ganjar Pranowo. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Umam, menurut Anda mengapa tampilnya Ganjar Pranowo di video azan maghrib ini menjadi polemik? Ya, bagaimanapun juga tadi disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya, ibadah itu adalah sesuatu yang sifatnya privat. Tetapi ketika hal yang privat itu kemudian dipublikasi, maka kemudian memunculkan sebuah pertanyaan. Bisa saja kemudian materi itu dimaknai, ditafsirkan sebagai sebuah bagian dari political marketing strategy. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari publik mencoba untuk merekonfirmasi apakah kemudian ini ada motif politik di belakangnya. Tentu teman-teman dari PDIP mencoba untuk menepis tudingan-tudingan itu. Tetapi bagaimanapun juga dalam konteks situasi menjelang kontestasi Pilpres 2024 dan beliau adalah salah satu kontestan yang potensial masuk di Pilpres yang akan datang, maka kemudian materi tersebut berpotensi kemudian ditafsirkan sebagai bagian dari sebuah kampanye politik. Meskipun sebenarnya Mbak Fitri, bahwa praktik kampanye politik sendiri per hari ini bukan hanya dalam konteks adzan itu. Apa yang terjadi di lapangan, mobilisasi massa dalam skala besar, kemudian proses judulnya sosialisasi tetapi konteksnya adalah konten kampanye, kemudian billboard dan lain sebagainya pada street media. Ini adalah bagian dari sebuah political marketing strategy. Dan kalau misal kemudian kita memanggil kembali jadi wake up call dalam konteks penyelenggara pemilu, khususnya lembaga yang diamanahi menjadi pengawas, dalam konteks ini adalah Bawaslu, maka sebenarnya ini menjadi sebuah pertanyaan peran mereka, seolah-olah mereka wujuduhu keadami, ada tapi seperti tidak ada. Termasuk juga dalam konteks ini KPI, oleh karena itu tentu kita apresiasi langkah cepat dari KPI misalnya untuk melakukan konfirmasi sekaligus mengirimkan surat kepada tim media yang mempublikasikan materi itu menjadi materi Mas yang Umam, kemudian perlu dievaluasi kembali. Nah, Mas Umam. di saat yang sama Mbak Fitri, kenapa itu dilakukan? Sepertinya ada kepercayaan di dalam internal teman-teman di PDIP bahwa karena identitas karakter politik nasionalis itu, mereka membutuhkan backup sekaligus peneguhan identitas Islam. Nah, oleh karena itu yang ada dalam mainstream politik nasionalis yang teringat adalah pada pemilu 1955, 1971 di mana PNI waktu itu di backup penuh oleh Partai Masyumi atau Partai Nahdlatul Ulama, yang mana entitas pertemuan antara karakter Islam nasionalis dan karakter Islam moderat bertemu dalam satu titik yang sama. Itu yang kemudian dipahami oleh PDIP sebagai sebuah momentum terbentuknya mesin politik yang efektif. Maka dalam konteks ini identitas Pak Ganjar Pranowo sebagai latar belakang politisi dengan corak ideologi nasionalis membutuhkan rekonfirmasi sekaligus peneguhan bahwa beliau adalah bagian dari konteks Islam yang ada di Indonesia. Jadi diakui atau tidak memang ada motif politik di sana, dan ini kemudian wajar jika KPI kemudian merespon cepat dengan mengirimkan surat ke media maupun pihak-pihak terkait. Oke, Bang Kapitra, ada motif politik ataupun kecenderungan yang lebih besar adalah motif politik. Apa tanggapannya? Ya, analisis itu kadang-kadang membangun deception statement, pernyataan yang sangat menyesatkan. Pertama, PDI tidak memiliki TV yang bisa menayangkan kegiatan orang. Ya, itu keliru. Kedua, kita melihatnya dalam sudut yang tidak netral, karena sudah terbawa persepsi bahwa itu bagian dari kegiatan politik. Orang dilarang itu, Mas, jika ada undang-undangnya. Lebih dulu menyatakan seseorang itu tidak boleh melakukan perbuatan. Mas Ganjar aja belum lagi ditetapkan sebagai capres yang formil dan legal oleh penyelenggara pemilu.
Itu pertama, aturan main itu dimulai kalau dia sudah ditetapkan. Kedua, ya, ini soal kegiatan rutin manusia. Kalau itu angelnya bagus menurut yang menayangkan, itu bukan masalah Pak Ganjarnya yang salah. Itu bukan masalah KPI. Itu adalah masalah orang memilih angel tentang berita. Tetapi keberadaan Pak Ganjar itu keberadaan yang sangat dilindungi oleh undang-undang. Keberadaannya sangat manusiawi dan diprotek oleh undang-undang konstitusi. Jadi salahnya di mana? Nah, itu tuding ke sana ke sini. Inilah kita ini lihatnya coba netral. Kalau itu menjadi persepsi, ya, itu bisa diperdebatkan. Tapi belumlah jadi soal kebenaran absolut bahwa perbuatan itu adalah perbuatan politik terselubung. Apa yang terselubung? Orangnya kelihatan, orangnya ngumpet, ya. Kita mempresiasi bahwa itu perbuatan politik yang sembunyi-sembunyi. Padahal itu bukan bagian dari kampanye politik. Bagaimana dengan pejabat negara yang datang ke tempat, ya, dengan ketemu suatu tempat di daerah dan sebagainya, mengumpulkan massa dan sebagainya, kok nggak disebut itu bahwa kampanye berterselubung? Ya, pejabat negara. Bang Kapitra, jadi kita ini harus fair, harus adil juga melihat. Tapi rasanya belum pernah ya ada pejabat publik yang muncul di video azan, apalagi mendekati tahun politik seperti ini. Bukan masalah azannya, semua kegiatan politik harusnya menjadi persepsi politik. Jadi semua orang hanya bisa duduk di rumah saja. Nanti kalau Pak Ganjar ke pasar disorot lagi, itu pencitraan politik. Ya, biarkan saja itu berjalan alamiah, dan ketika sesuatu itu sudah final, bahwa dia sudah masuk ke wilayah hukum yang dilarang boleh dan tidak boleh melakukan, itu baru kita bisa menganalisa, baru kita bisa menghimbau dan meminta suatu tindakan. Uang belum apa-apa. Oke, baik, Bang Kapitra. Pemilu belum didaftarkan sebagai capres. Ya, kita ini terlalu emosional karena ketidaksukaan kita atau kekecewaan kita di masa lalu. Oke, baik, Bang Kapitra. Kita minta tanggapan dari Bang Ade, silakan. Ya, saya ulang ya, persoalannya bukanlah pada iklan politiknya. Sebetulnya kalau mau MNC membantu Pak Ganjar sebagai stasiun televisi pendukung Pak Ganjar, bikinin aja iklan buat Pak Ganjar secara nyata, iklan yang menunjukkan bahwa Pak Ganjar itu religius. Tampilkan aja, nggak ada masalah kok. Yang dipermasalahkan adalah bahwa itu tampilnya dalam sebuah siaran azan. Ya. Yang dilarang di dalam aturannya KPI adalah di dalam azan. Saya ulang ya, aturan KPI mengatakan itu tidak boleh dimasukkan dalam siaran azan. Kalau mau bikin iklan politik yang di dalamnya ada adegan seorang kandidat itu mau Pak Ganjar mau Pak Anies mau Pak Prabowo itu ditampilkan sebagai manusia religius, bisa ke masjid, bisa ke gereja, bisa ke kelenteng dan seterusnya, itu boleh, tidak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah di sini, boleh saya tanya Pak Sade? Yang terlarang di sini. Boleh saya tanya Pak Sade? Boleh, silahkan. Apa Pak Kapitra? Peraturan KPI itu menuju ke siapa ya? Ke Mas Ganjar? Apa ke yang menayangkan ya? Yang memang dilarang adalah yang dia bikin surat itu. Ya, yang menjadi objek hukumnya adalah stasiun televisi. Ya, stasiun televisi tidak boleh menayangkan azan yang di dalamnya ada siaran iklan. Itu aturannya. Jadi yang ditegur memang bukan Pak Ganjar. Tidak ada teguran kepada Pak Ganjar. KPI mengirimkan suratnya kepada lembaga penyiaran, yaitu stasiun televisi. Kalau itu judul diskusi hari ini bukan Pak Ganjar. Oke. Baik. Ya terserah. Saya menyampaikan dengan Pak Ganjar menjadi serangan yang dia tidak melanggar undang-undang dan justru merampas ya hak dasar dia sebagai manusia. Oke, baik. Berbicara mengenai aturan, Bang Kapitra dan juga Bang Ade, kita ke Mas Umam. Mas Umam, tadi kan Bang Kapitra berulang kali mengatakan calon presidennya saja belum ditentukan.
Baik, kita ke Mas Umam, calon presidennya saja belum ditentukan seperti itu dan ini juga belum masa kampanye. Artinya sebetulnya apakah Bawaslu bisa ikut masuk mengawasi, menelusuri, mendalami apakah ada pelanggaran atau tidak dalam konsep ini? Ya, memang dalam konteks ini Bawaslu bisa masuk dalam konteks semacam pengawasan terhadap proses sosialisasi. Memang sama sekali tidak ada ajakan Proses misalnya untuk sosialisasi, mencoblos maaf, A, B, C gitu. Bawaslu, Tetapi ya bagaimanapun juga Bawaslu tidak begini, punya begini dalam kewenangan konteks proses ini sosial. meletakkan foto wajah dalam apapun dalam konten-konten materi media itu adalah bagian dari sosialisasi. Nah, kalau misal kemudian memang dalam konteks ini Bawaslu tentu memiliki ranah pengawasan dalam proses sosialisasi, bukan hanya dalam konteks kampanye, karena masa kampanye memang belum hadir. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian menjadi sebuah yang diawasi, boleh saya tanya, motif politik atau tidak. Nah, oleh saya karena tanya, itu di level ini maka yang diawasi pihak Bawaslu, pelaksanaan KPI peraturannya tinggal kemudian menjelaskan Baik, kepada sebentar publik. Bang Kapitra, kita dengarkan dulu penjelasan dari Mas Umam. Silakan Mas Umam. Ya, jadi dalam konteks itu Bawaslu maupun KPI tinggal menjalankan aturannya. Nah, diakui atau tidak, mungkin ini tentu ada sebuah skema termasuk simulasi apa motifnya, apa kemudian output dari materi adzan itu, termasuk tentu besar kemungkinan berkaitan dengan konteks image building, terkait dengan konteks elektabilitas, dan juga upaya meyakinkan bahwa misalnya Pak Ganjar dengan background politik nasionalis memiliki hubungan yang baik atau corak karakter Islam moderat melekat pada diri beliau. Jadi ada semacam motif-motif politik semacam itu. Nah, di level inilah yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan di kalangan publik, mengapa kemudian yang satu dilakukan itu, yang satu tidak. Diakui atau tidak, bagi saya ini menjadi sebuah langkah offside dalam strategi. Meskipun offside bukan berarti kemudian pelanggaran fatal. Artinya ini kalaupun offside ya sifatnya peringatan agar apa tidak dilakukan kembali. Tentu ada ranah-ranah yang kemudian bisa diperbaiki, termasuk dalam konteks sosialisasi, dalam konteks kampanye ke depan, sehingga kemudian tidak terempet pada wilayah-wilayah publik, apalagi terkait dengan konteks religiusitas dan keagamaan. Baik, Bang Kapitra, tanggapannya mungkin sedikit saja mengenai tadi dikatakan oleh Mas Umam, ini langkah offside. Ya, inilah kerancuan berpikirnya para analis begini. Karena apa? Yang diawasi oleh Bawaslu adalah peraturan yang dibuat oleh KPU bagi peserta pemilu. Itu yang harus diawasi. Sementara bahwa peraturan yang melarang, ya, peraturan yang menetapkan seseorang sudah menjadi caleg, ya, belum ada. Dan peraturan KPU tentang kampanye itu baru bisa berjalan jika ya seorang sudah menjadi dan emosi yang tidak paham dengan pilihan personal. Jangan dijadikan itu klaim bahwa itu publik, ya. Itu bagian dari pendapat publik, itu yang keliru. Kalau Anda beranalisis silahkan saja, tetapi itu bukan kebenaran umum, ya. Baik, Bang Kapitra dan juga Bang Ade dan Mas Umam, kini saat ini kan Bawaslu sedang melakukan penelusuran. Tempat analisis saja, ya. Oke, baik Bang Kapitra. Saat ini Bawaslu sedang melakukan penelusuran dan juga pendalaman terkait konteks ini. Kita tunggu saja bagaimana kemudian hasil dari Bawaslu, apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak. Kita tunggu bagaimana keputusan dari Bawaslu. Sementara itu terima kasih Bang Kapitra, Bang Ade dan juga Mas Umam telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.